dalam hal akidah, keyakinan atau penyikapan manusia dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi 3. Yang pertama, kafir, yaitu orang-orang yang menentang secara terang-terangan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak meyakini, tidak mempercayai atau bahkan mengingkari. Kafir dibagi lagi. Nah, insya Allah lain waktu kita akan bahas. Di antaranya adalah kafir harbi, yaitu yang memerangi. Ya, bukan hanya menolak, akan tetapi membenci dan memerangi. Kafir harbi. Gak ridho sama umat Islam, sama Nabi Muhammad SAW dan apa yang dibawanya. Kafir zimmi. Yang kedua, orang yang menolak apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ya tidak menginginkan pertumpahan darah kepada kaum muslimin. Dan ini dilindungi oleh Rasulullah SAW. Tidak termasuk umatku siapa yang berbuat zalim kepada kafir zimmi. Yang ketiga, kafir mu'akkad. Itu orang kafir, orang yang menolak Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun mereka mengikat perjanjian dengan kaum muslimin. Nah, untuk lebih detail insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan. Yang kedua, Muslim. Muslim dibagi lagi, yaitu Muslim mukmin, yaitu orang-orang yang menyikapi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibawa, yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan, dengan keimanan, dengan sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat. Tidak mengingkari sedikit pun apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang dari Rasul, ambillah. Dan apa-apa yang ditolak olehnya, maka tolaklah. Ini adalah sikap manusia Muslim mukmin. Sikap manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita terus terjaga sebagai orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga adalah Muslim munafik. Hakikatnya kafir, namun berkasing, berkulit, berpenampilan sebagai orang-orang Muslim. Hakikatnya kafir. Nah, yang akan kita bahas adalah Muslim munafik. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sifat munafik. Kenapa? Karena sifat munafik akan mengakibatkan bahaya dunia akhirat. Kita jeda di kesempatan kali ini. Karena seperti biasa kita membahas kitab tafsir Ibnu Katsir yang membahas tentang ayat-ayat Al-Quran. Namun di kesempatan kali ini kita perlu tahu bahayanya sifat
nifak, ya, pelakunya munafik. Karena akan mengakibatkan bahaya dunia akhirat bagi pelakunya. Bagi pelakunya juga bagi lingkungan. Akan terkena dampak bahaya dari sifat nifak atau munafik ini. Bapak Ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara rahimakumullah. Di antara bahaya dan kerugian sifat nifak bagi manusia. Yang pertama, akan mengundang murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Baik bagi pelakunya ataupun lingkungan manusia yang ada di sekitarnya, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Itu akan mengakibatkan mengundang murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah murka dan mengazab penduduk di suatu kota, maka azab itu tidak pilih kasih, akan dihancurkan semuanya. Namun efek daripada azab itu, akibat itu adalah bermacam-macam. Disebut sebagai azab apabila dia membuat kezoliman dan kerusakan di muka bumi, baik itu oleh kekafiran dan kemunafikan, disebut dengan azab. Yang kedua, apabila terjadi bencana dan kerusakan di muka bumi akibat daripada azab, akibat daripada kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan yang dilakukan manusia, dipukul sama rata, maka orang-orang yang beriman adalah ujian atau teguran bagi mereka. Adalah ujian. Karena orang-orang yang beriman akan terus semakin beriman kepada Allah, akan semakin diuji. Sekuat dan setinggi apa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena juga bencananya tuh dari azab itu. Dan yang ketiga adalah sebagai teguran. Mungkin kita sebagai orang-orang yang beriman pernah khilaf, pernah salah, pernah lupa. Maka dari itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman ditegur tuh, supaya ingat lagi sama Allah, jangan lupa, tinggalin apa-apa yang Allah nggak suka dan kerjain apa-apa yang Allah perintahkan, yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila terkena dampak daripada bencana yang disebabkan azab tadi, itu adalah teguran. Dan yang keempat adalah istidraj. Kekafiran, kemunafikan, kezoliman terus menerus dilakukan. Namun Allah Subhanahu wa taala belum juga memberikan azab kepada mereka. Karena boleh jadi di situ masih ada orang-orang yang berdakwah. Karena boleh jadi di situ masih ada anak-anak kecil yang belajar Al-Qur'an. Karena boleh jadi di situ masih banyak orang tua yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun tengah malam, dirikan qiyamul lail, salat hajat, salat tahajud, beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi jasa mereka itulah
yang mengurungkan azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk suatu kota atau suatu tempat. Bapak Ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara rahimakumullah. Namun bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang kafir ataupun zalim, mereka nggak nyadar tuh. Semakin dikasih nikmat, semakin besar pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin besar pula azab yang akan mereka terima. Fid dunya wal akhirah. Nah, ini ya. Walaupun belum terjadi bencana. Nah, inilah kalau Allah Subhanahu wa taala mengazab, memberikan bencana atas kemurkaannya kepada orang-orang yang zalim, wabil khusus sifat munafik, maka Allah akan pukul rata. Apalagi di akhirat, ya. Orang-orang munafik Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 145. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, fid darkil asfali minan nar, ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Sedangkan neraka itu kedalamannya 70 tahun. Batu baru sampai di bawahnya dilempar dari atas sampai ke bawah. Neraka itu lembah. Ya, neraka itu lembah. Disempitkan karena banyaknya orang yang masuk ke dalam neraka. Sampai-sampai neraka itu, ketika Allah firmankan, wahai neraka, apakah masih ada tempat bagimu? Ya. Apakah masih ada tempat, ya, untuk orang-orang kafir, munafik, musyrik, zalim, ya, fasik yang belum masuk? Maka neraka mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku sudah tidak muat lagi. Akan tetapi engkau yang meminta, maka akan aku paksakan orang-orang tersebut memasuki diriku, kata neraka. Akhirnya dijejelin, sempit berjubel. Padahal kedalamannya adalah 70 tahun batu dilempar, ya, dari atas baru sampai ke bawahnya. Para sahabat terkaget dengan suara ledakan yang besar. Padahal siang hari, gak ada hujan, gak ada petir. Bertanya pada, ya Rasulullah, itu suara apaan? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, itu suara batu yang dilempar 70 tahun yang lalu dari atas neraka dan baru sampai sekarang. Betapa dalam namun terasa sesak, sempit. Karena memang Allah jadikan neraka sebagai tempat penyiksaan dan pembalasan dari keburukan. Namun manusia lebih banyak memilih keburukan. Dan konsekuensinya adalah ia menempati neraka. Nah, yang paling bawah, yang paling kerak, Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka bertakwalah, takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Manusia yaitu orang-orang munafik, dan batu yaitu berhala-berhala yang disembah oleh manusia. Sebagai pembuktian bahwa yang dianggap Tuhan adalah yang paling hina. Tidak bisa berbuat apa-apa sehingga menjadi bahan bakar mereka, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Karena pada dasarnya syirik, fasik, munafik adalah sifat kekafiran. Namun munafik adalah kekafiran yang tersembunyi.
Begitu juga orang-orang munafik. Ya, orang-orang kafir yang akan dibakar di atasnya. Namun orang munafik yang menjadi kayu bakarnya di neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang yang kafir. Walan tajida lahum nasira. Dan tidaklah mendapatkan ya seorang penolong pun bagi mereka, yaitu orang-orang munafik di dalam neraka. Itu di akhirat udah pasti dah. Ya, udah pasti akan mengalami siksaan yang bertubi-tubi dari alam barzakh atau bahkan dari matinya. Wan nazi'ati gharqa. Dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Malaikat Israel berpenampilan sangat buruk, bersuara lebih keras daripada halilintar, dengan pandangannya yang tajam, mencabut nyawa orang-orang kafir, bil khusus munafik, dengan sekeras-kerasnya. Wan nazi'ati gharqa. Mulai dari sakaratul maut udah tersiksa. Masuk alam barzah, azab kubur. Hari kebangkitan, di padang mahsyar, diazab lagi. Yaumul mizan, yaumul hisab, terus sampai ke sirat. Ya, membawa cahaya itu Islam, karena casingnya Islam. Akan tetapi di tengah jalan sirat yang bawahnya neraka, yang seberangnya surga, di tengah jalan dicabut cahaya tersebut. Di dalam Al-Quran surah Al-Hadid. Lalu nyemplunglah dia sampai ke neraka. Ke lembah neraka dan menjadi bahan bakar daripada api neraka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sobat Cempaka Suara rahimakumullah. Itulah gambaran ya di akhirat bagi orang-orang yang munafik. Bagi orang-orang munafik atau orang-orang yang memiliki sifat nifaq. Di akhirat udah pasti mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia pun ya, di dunia pun Allah akan memberikan azab bagi orang-orang kafir dan munafik. Karena sesungguhnya sifat munafik itu adalah sifat kekafiran. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 61. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa duribat 'alaihimudz dzillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah, dan ditimpakan atas mereka adzillatu, kenistaan, penderitaan, wal maskanatu, dan kemiskinan, wa ba'u bighadabin minallah, dan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Lantaran Allah murka karena sifat kemunafikannya, sifat kekafirannya, lalu Allah timpakan penderitaan dan kemiskinan. Namun Bapak Ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara rahimakumullah, penderitaan dan kemiskinan ini ya enggak selalu jadi azab seperti yang telah disampaikan tadi sebelumnya, bahwa bencana itu dipicu dari maksiat, dari kedurhakaan dan menjadi azab. Namun istilahnya beda-beda. Azab bagi orang kafir, munafik, musyrik, fasik, zalim yang mendominasi pada dirinya. Yang kedua, ya, kita ulang lagi sedikit lagi nih.
sebagai ujian, yang ketiga sebagai teguran, ya, apabila itu terjadi. Begitu juga penderitaan dan kemiskinan akan menjadi ujian dan akan menjadi teguran bagi orang-orang yang beriman karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Bedanya apabila terjadi pada orang-orang yang beriman itu sebagai ujian atau teguran karena Allah sayang kepada mereka, akan merasakan hanya sebentar saja dan akan mendatangkan pahala, juga mengangkat martabat derajat kemuliaan manusia, ya. Lalu itu menjadi salah satu jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia nanti akan memasuki pintu surga berdasarkan pintu ibadah waktu hidup di dunia. Ada pintu, ya. Masuk surga lewat pintu sholat, masuk surga lewat pintu puasa, masuk surga lewat pintu haji, masuk surga lewat pintu sabar. Nah, salah satunya adalah penderitaan dan kemiskinan. Akan tetapi apabila penderitaan dan kemiskinan itu didatangkan lantaran Allah Subhanahu wa taala murka kepada manusia, efeknya adalah karena kemurkaan Allah itu akan memberikan penderitaan yang bertubi-tubi fid dunya wal akhirah, ya, di dunia dan akhirat. Yang kedua, tidak akan mendatangkan pahala, akan tetapi malah mendapatkan dosa. Itulah sifat-sifat orang-orang kafir adalah berputus asa. Makanya orang beriman gak boleh berputus asa. Semakin diberikan penderitaan, semakin diberikan bencana, semakin diberikan kemiskinan, kesempitan, akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila penderitaan dan kemiskinan itu datang dari murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Manusia yang memiliki sifat munafik atau kekafiran. Apabila sakit, apabila miskin, apabila sulit, mencaci maki, ya, menyelesaikan kemiskinannya, kesulitannya, kesempitannya dengan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pergi ke dukun, atau ngerampok, atau korupsi, dan lain sebagainya. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka merasakan kenistaan, penderitaan, kesulitan, kesempitan, kemiskinan, ya, lantaran Allah murka kepada mereka. Yang demikian itu sebabnya Allah murka kepada mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq, dan membunuh para nabi tanpa hak. Ayat ini diturunkan yang menceritakan Bani Israel. Ketika diberikan bencana, mereka minta ampun. Mereka taat pada Allah. Sehingga Bani Israel ini banyak diturunkan nabi. Karena ketaatan mereka, lalu mereka meminta nabi. Diberikan nabi. Maka ketika dari asbab minta ampunnya itu pada Allah, saat diberikan bencana, lalu bencana itu dicabut. Nah, ketika mereka dalam keadaan lapang, mereka jauh daripada bersyukur, malah merencanakan untuk membunuh para nabi, ya, para nabi. Lantaran para nabi itu tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka. Sudah ada yang direalisasikan. Di antaranya misalnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Dan ya, rencana-rencana busuk lainnya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Berbuat makar
rencana jahat kepada para nabi dan rasul untuk membunuh mereka. Akan tetapi Allah yang paling baik rencananya. Di antaranya adalah kepada Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan daripada rencana pembunuhan oleh mereka. Namun ini jadi pelajaran juga bagi kita. Apa pelajarannya? Bahwa bukan berarti ketika Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW telah wafat, tidak ada yang membunuh para nabi. Bukan. Karena membunuh para nabi dan rasul bukan hanya membunuh jasad dan fisiknya saja. Membunuh para nabi dan rasul adalah mencampakkan ajarannya. Dan juga membunuh para alim ulama. Memfitnah, menzolimi, berbuat makar kepada mereka, termasuk daripada membunuh para nabi dan rasul. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sabdakan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, maka ketika ada ulama dizolimi, disakiti, difitnah, dituduh melakukan ini itu dan lain sebagainya, lantaran mereka adalah ulama yang benar. Tahu dari mana ulama yang benar dan ulama yang salah? Tahu dari mana ulama yang soleh dan ulama yang salah? Taunya dari perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kalau mau lihat ulama yang soleh, ulama yang benar, maka lihatlah panah-panah kaum kafir dan munafik tertuju kepada mereka. Ya, apabila panah-panah kaum kafir dan munafik tertuju kepada mereka, itu adalah ulama-ulama yang lurus, yang benar. Kenapa? Karena barang tentu ya, mereka telah mengatakan yang hak. Qulil haq walau kana murra. Katakanlah kebenaran walaupun pahit. Ya. Mereka mengatakan kebenaran bukan hanya yang manis-manis saja, bukan hanya mengajak kebaikan saja, tapi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan kalian mencegah daripada mungkar. Ini adalah ya bagaikan dua mata koin. Ya, dua sisi koin yang enggak bisa dilepaskan. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Nah, itu juga termasuk daripada membunuh para nabi dan rasul. Sekali lagi, membunuh para nabi dan rasul bukan hanya yang dilakukan oleh Bani Israel, bahkan umat Rasulullah SAW pun banyak. Manusia-manusia akhir zaman pun banyak yang membunuh para nabi dan rasul. Bagaimana caranya? Yaitu adalah mencampakkan ajaran nabi dan rasul dan sunnah-sunnahnya, wabil khusus Nabi Muhammad SAW, dan membunuh warisannya yaitu para ulama, memfitnah, mencaci maki dan lain sebagainya. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Ini di dunia, di akhirat, di dunia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang munafik. Yang kedua, orang-orang munafik itu membuat kerusakan di muka bumi. Ketika Allah firmankan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Surah Al-Baqarah ayat 11-12. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengadakan perbaikan. Akan tetapi Allah ingatkan kepada kita, orang-orang yang beriman, agar berhati-hati bahwa ucapan innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang soleh, yang memperbaiki, yang berbuat kebaikan.
adalah sebagai casing saja, tipu daya saja agar manusia tertarik hatinya untuk simpati kepada mereka, lalu mendengarkan segala macam perkataan mereka. Disamarkan antara perbuatan baik dan yang buruk, dikemas sedemikian rupa, padahal menurut Allah dan Rasulnya adalah keburukan, kehinaan, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dengan memutarbalikkan fakta, kata-kata yang indah dan lain sebagainya, mereka bisa meyakinkan orang-orang yang tentu yang percaya kepada mereka adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang yang pintar akan terus belajar sehingga bisa mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan, dan ya akan tetapi ya mereka itu tidak sadar bahwa dirinya adalah bukan melakukan perbaikan, tapi yang mereka lakukan adalah kerusakan. Yang kedua, maka orang-orang munafik ini nih ya melakukan kerusakan. Korupsi, menggunduli hutan, ya, mengambil hak orang lain. Kalau ditanya, ngomongnya ya seolah-olah baik, padahal yang dilakukan adalah keburukan. Yang selanjutnya, bahaya daripada sifat nifak ataupun munafik, menciptakan permusuhan dan menghancurkan perdamaian. Kalau ada orang munafik, ya salah satu jurus jitu mereka adalah mengadu domba, namimah, ya, membuat fitnah, membicarakan keburukan yang membuat orang lain marah, lalu terjadi permusuhan. Padahal salah satu tujuan Islam adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya 107. Dan tidaklah kami mengutus kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Wassulhu khair, dan perdamaian itu adalah baik. Ya. Banyak ayat yang memerintahkan kita untuk tidak bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah bersama-sama, janganlah saling berpecah, bermusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Untuk tidak melakukan perpecahan dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Janganlah saling memutuskan hubungan silaturahim. Begitu juga sebaliknya, jalinlah hubungan silaturahim yang pecah. Makanya silaturahim adalah silah ar-rahim, menyambung tali rahim. Rahim itu adalah rahim dari ibu. Ya. Satu kandung. Namanya manusia mungkin pernah ada rasa kesel, berselisih, tapi disambung lagi tuh, terus sambung. Maka siapa yang memutuskan hubungan silaturahim, dia sama saja atau dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk ya doa daripada malaikat. Yaitu celakalah orang-orang yang ya memutuskan hubungan silaturahim. Maka Islam sangat memerintahkan untuk menjaga persatuan. Namun orang-orang munafik akan memecah belah dengan beribu-ribu argumentasi, perkataan-perkataan yang seolah-olah benar, padahal perkataan tersebut adalah
ngaco dan salah apabila ditimbang dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang keempat, bahaya daripada sifat nifak atau munafik, tidak mendapatkan doa dan permohonan ampun dari Nabi SAW dan orang beriman. Ya, jangankan ya dari kita, yang kita ini berdoa, di antaranya adalah dibaca setiap Jumat, khutbah Jumat, dan juga dibaca setiap kita berdoa. Ya, termasuk yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, jangan kau tidur sebelum engkau memaafkan seluruh manusia. Lah gimana? Ya bisa-bisa nggak tidur. Nah, salah satunya adalah dengan membaca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, yang hidup dan yang sudah meninggal. Ampunilah dosa-dosa mereka. Itu dibaca terus, maka akan terbebas daripada sifat dengki, sifat hasad dan lain sebagainya. Jangankan kita, orang yang masih banyak dosa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan orang munafik ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diizinkan. Sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Sama saja bagi mereka, ya, engkau Nabi Muhammad SAW memohonkan ampun untuk mereka atau tidak, engkau mohonkan ampunan bagi mereka, la yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Orang munafik karena kefasikan yang mendominasi, maka dia menjadi orang-orang yang kafir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, jadi doa Nabi aja ditolak untuk meminta ampun, ya, meminta ampun untuk orang-orang munafik, apalagi doa-doa kita. Makanya na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu seperti apa sifat nifak atau munafik ini? Insya Allah kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa terus beribadah, wabil khusus menuntut ilmu. Ya, kesimpulannya, ayo kita jaga diri kita dari sifat-sifat nifak. Kita jaga diri kita agar jangan jadi orang munafik. Dan yang kedua adalah, ayo kita perhatikan, jangan duduk-duduk sama orang munafik. Tanda-tandanya seperti apa, insya Allah nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Kita lanjutkan daripada materi ini. Kenapa? Yaitu efek bahaya daripada, ya, sifat munafik bagi diri kita sendiri sebagai pelakunya, ataupun bagi diri kita sendiri yang berada di lingkungan orang-orang munafik. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terlindungi daripada sifat nifak ini. Dan Allah menguatkan keimanan kita, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati ini dalam agamamu ya Allah, dalam iman dan takwa kepadamu ya Allah. Amin, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitrus dihandoko bin lusandur diri. Insyaallah kita akan ketemu lagi di gelombang AM 1575 Radio Cempaka Suara RCS yang dipancarluaskan dari Jalan Mawar 2 nomor 18 Rempoa Ciputat.